Hello everybody, welcome back to CSI Zone. Yuhuy. Senang banget nih, karena gue sebenarnya masih dalam semangat untuk nge-konten ya. Setelah 10 hari nggak bikin konten. Jadi gue hari ini ngebut untuk merampungkan berbagai macam konten. Dan hari ini kita bakal bahas headphone yang mungkin udah teman-teman tahu, yaitu HiFiMan Sundara. Wah, ini udah banyak banget yang request saya nih. Terutama teman-teman yang nanyain, Om, apakah worth it HE400 SE upgrade ke Sundara, katakanlah kayak gitu. Nah, ini kita bakal bahas di video kali ini. Atau apakah Sundara masih bisa gitu ya dibandingin dengan headphone 10 jutaan gitu ya. Well, ini menarik dan mungkin ya kita bahas dikit-dikit lah nanti di pembahasan masalah suara gitu ya. Dan hari ini di Kupas Produk kali ini kita bakal ngebahas HiFiMan Sundara. HiFiMan Sundara, ini mungkin di telinga teman-teman udah familiar banget dan emang nggak salah nih, HiFiMan Sundara itu menjadi headphone paling recommended atau paling dicari atau paling most wanted gitu ya di tahun 2021. Penjualan kita luar biasa banget dan menurut saya emang nggak salah ketika teman-teman jadiin ini sebagai patokan atau sebagai benchmark. HiFiMan Sundara ini punya kelebihan, emang dia sebagai headphone planar magnetik, dimana emang udah terkenal banget headphone planar magnetik itu punya respon bass yang cukup bagus, akurat, cepat gitu ya, dan juga detail yang pastinya lebih wow gitu ya dibandingkan dengan headphone dynamic driver misalnya. Nah, kita bakal bahas dulu nih, nggak usah buru-buru masalah suara deh. Kita bakal mulai dikit lah dari unboxing gitu ya. Kita bakal lihat kelengkapannya kalau kalian beli HiFiMan Sundara. Oke guys, di depan gue ini udah ada HiFiMan Sundara, dan menurut kalian gimana nih look dari kelihatan sekilas udah kelihatan cakep ya ini headphone, dan gak banyak informasi sih gue dapat dari box ini, cuman ada beberapa informasi seperti frekuensi respon yaitu 6 Hz sampai 75 kHz, impedansinya 37 ohm dan sensitivitasnya cuma 94 desibel. Oke, kita bakal langsung buka aja daripada kelamaan. Shoo. Nah, ini dia nih guys, kelengkapan dan juga headphone serta kabel dari HiFiMan Sundara. Untuk headphone ukuran 5 jutaan, kelengkapannya tuh minimalis banget karena kalian cuma ngedapatin nih buku manual, terus juga ada warranty card seperti biasa ya. Kalian kalau ada masalah dengan unit kalian tuh kita garansi 1 tahun. Oke, langsung aja kita lihat headphone-nya. Ini dia headphone-nya. Nah, nanti kita bakal bahas build quality dari headphone ini, tapi overall look-nya itu keren banget. Overall bodinya dari metal, warnanya hitam, dan juga pads-nya ini terlihat lebih tipis daripada HiFiMan yang udah sering kita bahas ya, seperti HE400, HE400 SE. Oke, langsung kita lihat kabelnya. Ini kabelnya seperti biasa, kabel HiFiMan yang menurut gua tuh oke. Oke, dalam artian tuh kabelnya nggak mikroponik, kabelnya lentur, dan juga seperti biasa dikasih adapter ke 6,3 mm dari jack 3,5 mm seperti ini. Dan perlu kalian ingat bahwa ini headphone punya 2 konektor kanan dan kiri seperti ini, yang sering orang sebutnya tuh kayak konektor ya balance gitu ya, bisa kanan dan kiri gitu ya. Dan ini punya konfigurasi 3,5 mm gitu cuy. Oke, bakal kita bahas buat quality-nya setelah ini. Yuk langsung aja. Nah, di belakang saya ini udah ada HiFiMan Sundara, dan emang sih secara build quality headphone ini bagus karena emang kebanyakan bahan yang dia pakai adalah metal gitu ya. Mulai dari headband, mulai dari gimbal, dan juga cupnya pun dia menggunakan bahan metal. Jadi walaupun ini most of partnya itu adalah bahannya metal, secara berat headphone ini ringan banget karena emang build quality-nya dari aluminium alloy ya. Mungkin ini lebih ke bahan yang bahan metal tapi ringan dan nggak terasa berat gitu loh ketika kita pasang di telinga gitu ya. Ini cakep banget build quality-nya. Kita runut lagi dari part-partnya. Di atas ada headband, ada semacam suspension gitu ya untuk mempermudah fittingnya agar pas di bagian ini kepala bagian atas gitu ya. Dan ini nggak pakai
pads, nggak pakai cushion gitu ya. Jadi mengandalkan bahan suspension dari bahan Fox leather gitu ya. Dan di bagian bawah dikit ada gimbal yang bisa ada diatur slide-nya itu. Slidernya bisa diatur sehingga pas di telinga kalian. Cup yang terbuat dari metal ini juga keren banget dengan lapisan luarnya itu grill yang bagus. Dan juga kelihatan kalau ini headphone open back, tapi nggak kelihatan langsung ya, bagian dalamnya drivernya nggak kelihatan langsung karena ada tertutup semacam dampening atau semacam lapisan untuk pelindung mungkin dari debu atau untuk mengatur suara agar enak aja gitu ya. Turun ke bawah, di sini adalah tempat nyolokin kabel ya. Adanya jack connector di sini adalah untuk menyambungkan kabel dan ini ada dua sisi, kanan dan kiri. Jadi kabelnya itu menggunakan kabel 3,5 TRS kalau nggak salah. Jadi kalian jangan sampai salah custom atau salah beli kabel ya untuk HiFiMan Sundara ini. Kalau mau dimodif ini bisa dimodif jadi model balance gitu ya. Karena kan terpisah tuh kanan dan kirinya tuh. Jadi masing-masing sisi bisa kalian buat kabel yang menjadikan outputnya itu output balance. Ya itu tinggal kalian bilang lah ke moddernya gitu ya. Ini salah satu keunggulan HiFiMan Sundara. Nah, kita bakal balik lagi ke bagian cup, tapi di bagian dalam ada pads. Padsnya ini nggak terlalu tebel sih, tapi fittingnya udah cukup pas dan ukurannya juga gede, over ear, nutup telinga kalian. Pads ini menggunakan bahan yang hybrid ya, velour hybrid. Jadi bagian dalamnya itu kain, bagian luarnya itu adalah kulit sintetis. Well, oke. Mungkin ada beberapa hal yang dari desainnya itu yang kita bakal bahas di fitting abis ini. Oke, jadi gue bakal ngebahas fitting dari HiFiMan Sundara ini. Yang pertama itu masalah headband suspension. Ini headband ini nggak bisa di-adjust, yang bisa di-adjust cuma bagian bawah ini. Jadi kalian bisa ngaturnya fittingnya dari sisi sini, dan headphone ini nggak bisa diputar berapa derajat gitu ya, karena ini emang practically kita tinggal pakai seperti ini. Tapi jangan khawatir, fitting kayak gini pun ini udah plug banget di telinga dan nyaman karena desainnya itu over ear. Jadi nempelnya itu pas banget, telinga kalian ketutup sempurna, dan padsnya itu cukup tebal sehingga telinga kalian nggak nempel di bagian driver bagian dalam. Jadi ini masih sisa ruang cukup lega di telinga. Dan saya ketika menggunakan headphone ini bisa dengan jelas mendengarkan suara environmental. Jadi ini emang full open back. Jadi kanan kirinya ini dengan grill sebesar ini itu nggak ada sama sekali penutup ataupun penghalang suara. Kecuali dari desain damper yang ini ya buat nahan debu doang. Gua lihat sih ini nggak ada lagi tambahan busa atau lain sebagainya. Jadi ini practically hanya untuk melindungi dari debu terhadap drivernya. Nah, udah gua bahas masalah fitting dari HiFiMan ini. Let's go, kita bakal bahas masalah suara. HiFiMan Sundara ini, jika kalian itu mungkin mau upgrade ya dari HM400 SE ke Sundara, itu suatu langkah yang tepat banget cuy. Karena gue bilang HiFiMan Sundara itu punya suara yang neutral. Neutralnya itu beneran pas banget. Dia kerasa minim banget apa ya, boost ataupun kolorasi di frekuensi-frekuensi tertentu. Dan ini yang gue suka dari headphone ini. Secara tonal dan technical tuh headphone ini proper banget di harga 5 juta. Yang pertama kita bahas masalah tonal balance dulu. Dari bassnya. Tahu sendiri kalau headphone planer itu punya karakter bass yang punch-nya dapat, speed-nya juga oke, sehingga Sundara ini bisa ngehandle lagu-lagu yang cepet. Itu udah pasti. Jadi lagu-lagu rock, metal itu udah pasti disikat habis sama headphone ini ya. Dan dibandingkan dengan HM400 SE, clarity di bass di Sundara ini lebih dapat. Jadi tekstur dari bassnya itu lebih kerasa terrender dengan baik ya. Lanjut masalah mid. Midnya itu bisa dibilang neutral, punya clarity yang bagus. Jadi dia nggak berat ke vokal cewek atau vokal cowok gitu ya. Dan minim banget sibilance. Ini yang gue suka dari HiFiMan Sundara ini. Vokalnya tuh beneran neutral, minim kolorasi, minim sibilance.
Jadi lu masukin lagu apa aja dia tuh bisa banget cuy. Ini udah pasti apa ya, gue bilang udah pasti dibuat adem lah di telinga buat teman-teman semua yang dengerin lagu-lagu itu. Pasti vokalnya tuh dibuat adem, santuy, dan memabukkan gitu ya. Astaga berat. Ininya nih headphone cukup racun sih. Di mid frekuensi cukup oke gitu ya. Dan high frequency. Nah high frequency ini seperti khasnya planar yang udah tahu kita semuanya. Karakternya itu pastinya punya ekstensi yang bagus dan juga punya detail yang sparkling gitu ya. Begitupun di HiFiMan Sundara ini, dan menurut saya secara teknikalitas emang HiFiMan Sundara ini udah proper banget di harga 5 jutaan. Gimana dibandingkan dengan HE400 SE lagi di bagian detail. Kalau di bagian detail jelas HE400 SE sedikit lebih kalem ya dibandingkan Sundara ini. Jadi secara sparkling, secara resolving, Sundara ini lebih sparkling dan resolving dibanding HE400 SE. Jadi kalau dibilang upgrade sih, upgrade banget sih. Upgrade banget, nggak bohong. Lalu apakah Sundara ini bisa bersaing dengan headphone kelas atas 10 jutaan? Dari segi teknis dalam beberapa hal bisa. Terutama dari ini ya, presentasi suara secara width gitu ya. Sundara ini bisa dibilang headphone planar yang lebih lega dari beberapa headphone yang udah saya coba. Nah ini dibandingkan dengan LCD 2 klasik, HiFiMan Sundara ini lebih lebar steginya. Jadi klasik emang lebih intimate, lebih apa ya, kesannya tuh lebih ngayun suaranya. Sundara ini lebih lebar stegingnya dan juga presentasi suaranya lebih menyebar gitu ya. Jadi secara teknis nggak ada yang salah dengan Sundara ini. Walaupun LCD X harganya mungkin katakanlah 10 juta, tapi Sundara ini nggak kalah. Intinya gitu sih menurut gue. Dia punya kelebihan sendiri, intinya kayak gitu. Oke, itu sedikit ya pembahasan tentang tonal dan teknis. Gimana kesimpulannya dari HiFiMan Sundara ini? Apakah ini bakal jadi upgrade yang worth dari HE400 SE? Kita mau ke kesimpulannya. Sampai kita di kesimpulan tentang video kali ini. HiFiMan Sundara, jika teman-teman mau upgrade dari HE400 SE, apakah worth it? Menurut saya ini adalah langkah yang tepat kalau teman-teman upgrade ke sini, karena kalian bakal dapetin headphone planar yang pertama build quality-nya bagus, dia punya desain yang cakep, berat yang cukup ringan, untuk bahan yang mostly dari metal. Ini keren banget. Dan yang kedua, teman-teman bakal dapetin suara yang lebih upgraded, lebih teknis, tonal yang lebih neutral di HiFiMan Sundara ini dibandingkan HE400 SE. Yang terakhir, ini advice aja buat teman-teman yang mau upgrade untuk ke HiFiMan Sundara atau headphone planar lain. Saya tidak lupa untuk selalu menyampaikan bahwa memang headphone planar ini bagus, dengan catatan kalian mampu ngedrive dengan proper. Yang pertama, HiFiMan Sundara memang impedansinya nggak gede, 37 ohm. Namun sensitivitasnya itu kecil, hanya 97 desibel kalau nggak salah. Sehingga kalian butuh amplifier yang proper untuk mendrive headphone ini secara bagus, mengoptimalkan potensi suaranya sehingga unsur teknis dan juga tonalnya itu bener gitu ya. Dan untuk amplifier yang kita rekomendasikan ada banyak cuy. Misal kalian bisa cek di toko kita, ada IV Hype Deck, ada EV Zen Deck, EV Zen Can Combo ya, stacking amplifier dan DAC, ada SMSL SO6, ada SMSL SH6, SH9, SO9, itu combo-combo yang cakep. Atau mau single produk kayak Topping EX5, ini juga udah cukup proper sih untuk ngedrive headphone ini. Nah, udah kita bahas semuanya nih headphone, dan semoga teman-teman suka dengan pembahasan kita kali ini. Seperti biasa, kalau kalian suka, like nggak? Dan jangan lupa share video ini kalau teman-teman merasa teman-teman kalian yang lainnya harus tahu kalau kita punya pembahasan tentang HiFiMan Sundara. Dan seperti biasa, saya ingatkan kembali kepada Anda semuanya, teman-temanku semuanya yang saya cintai, untuk subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar semuanya dapat update ketika kita punya video baru. Kalian tahu, langsung aja menuju channel ini, CS Izone. Dan juga seperti biasa saya doakan tetap sehat selalu, jangan sampai kena COVID seperti kita kemarin karena kita nggak ngonten 10 hari. Sebel nggak tuh? Thank you banget semuanya. See you next time di konten selanjutnya.